Kampung Wasahiri, Kecamatan Simpul, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Jumat 4 April 1964. Oleh putra beliau Sayyid Hashim bin Zain Zainuddin As-Saga. Kepada Al-Habib dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat singkat dari Sayyidul Wali Al-Habib Zain Zainuddin bin Abu Bakar As-Saga. Dilahirkan di Kampung Wasahiri, Kecamatan Simpul, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Jumat 4 April 1964 Masehi. Bertepatan dengan di 12 Zulhijjah 1343 Hijriah. Terlahir dari pasangan. Sewaktu anak-anak, Al-Walid beliau belajar mengaji Al-Quran pertama kali dengan ibunya sendiri. Nama panggilan di masyarakat sering dipanggil dengan abang. Keteladanan seseorang dalam menuntut ilmu hingga disebut orang berilmu, kemudian mengamalkan dan mengajarkannya, ibarat tanah subur yang menyerap air hujan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itulah yang dilakukan Sahibul Hal dalam riwayat hidupnya, yang menyebarkan agama Islam, mengajarkan dan memberikan bimbingan kepada masyarakat desa Wasahiri. Karena wajib bagi kita orang yang menuntut ilmu menyebarkan ilmu di antara manusia. Tidak boleh bagi kita menyembunyikannya dan tidak pula kikir dengan ilmu yang kita miliki. Masa kecil Al-Habib Zain Zainuddin As-Saga dilalui sama seperti anak-anak usia beliau dengan mengenyam pendidikan formal dan agama. Setelah selesai sekolah di SMPN Simpur, langsung ke Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru selama setahun. Selama mondok di Al-Falah, kegiatan belajar sangat ketat hingga dalam 1 tahun sudah bisa membaca kitab kuning. Setelah selesai dari Pondok Al-Falah Banjarbaru, dilanjutkan ke Pondok Modern Gontor dan menjelajahi masa sekolah selama 2 tahun. Kemudian pendidikan agama diteruskan lagi mondok di Pondok Pesantren Datuk Kelampayan Bangil, Jawa Timur. Pimpinan Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Sarwani Abdan Al-Banjari Bangil, Kelampayan Bangil, Jawa Timur. Jawa Timur selama 3 tahun di Kota Bangil banyak kesempatan menimba ilmu tidak hanya dalam lingkungan Datuk Kelampayan, tetapi masih dapat menghadiri majlis ilmu dengan guru sebagai berikut: Al-Alim Al-Habib Husin bin Abu Bakar bin Husin As-Saga As-Sofi dan Al-Alim Al-Habib Hasan bin Segar As-Saga As-Sofi. Al-Habib Husin inilah Syekh Utuh Al-Habib Zain Zainuddin As-Saga ketika di Bangil. Peranan beliaulah yang merubah kehidupan menjadi kenal diri, penuh dengan amal-amal besar, ucapan-ucapan yang berharga, dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Menggambarkan kesempurnaan seseorang yang mengikuti jejak datuknya yang agung Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi. Setelah selesai di tanah Jawa, kemudian pindah kembali ke Kalimantan Selatan dengan masuk Pondok Pesantren Darussalam Martapura selama 7 bulan untuk menyelesaikan tingkat akhir karena tertunda dari berpindah-pindah pondok pesantren. Pada tahun 1986 sampai 1990, Sahibul Hal Al-Walid mengaji dengan Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Zaini Abdul Wali Lurus Kumpul di Keraton Martapura. Ketika menuntut ilmu di Martapura setelah dari Bangil, Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Sarwani Al-Banjari tetap mengajari Al-Walid Habib Zain Zainuddin As-Saga secara spiritual, padahal masing-masing berbeda tempat. Selama di Martapura masih sempat menimba ilmu dengan ulama habaib di kota Banjarmasin. Di antaranya dengan habaib yaitu Al-Alim Al-Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habsyi, Syekh Al-Habib Syekh bin Abdurrahman Bakbud. Pada tahun 1991 masuk beliau Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Mu'ayyad di Mangkuyudan, Solo. Kesempatan menimba ilmu tidak hanya dalam lingkungan pesantren Al-Mu'ayyad saja, tetapi dimanfaatkan hadir ke lingkungan keluarga Sahibul Maulid Sahibul Maulid Al-Habsyi di Masjid Riyad, Solo. Habib Zain Zainuddin As-Saga hadir juga dalam pembacaan tafsir hadis setiap pagi jam 11 dalam masjid bersama Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Setelah dari Solo berpindah lagi ke kota Surabaya, masuk Pondok Pesantren Tahfizul Quran Fathus Salam di Petukangan.
Letak pesantren tersebut dekat dari Masjid Sunan Ampel. Kesempatan menimba ilmu tidak hanya dalam lingkungan pondok pesantren Tahfizul Quran Sunan Ampel saja, tetapi dimanfaatkan hadir di lingkungan majelis keluarga Al-Ustaz Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir As-Segaf As-Sofi, kawasan Ampel Lonceng, untuk menimba ilmu kitab Ihya Ulumuddin dan kitab hadis Sahihul Bukhari. Pada tahun 1993, kembali ke Desa Wasahidan membuka majelis di rumah Majelis Taklim Al-Qurba, di rumah sendiri untuk lingkungan sekitar, dan membuka tahfizul Quran di majelis. Dalam waktu sangat dekat disempatkan mengajar pendidikan Islam Kandangan, yaitu Darul Ulum Kandangan dan Pondok Pesantren Minhajul Abidin Kapuk. Pada tahun 1999 menikah di Aralab dengan walidati Syarifah Arba'iyah binti Muhammad Al-Idrus, dikaruniai satu orang putra dan seorang putri, yaitu saya sendiri, saya Hasim As-Segaf, dan ukhti saya Syarifah Rahma As-Segaf. Di saat masa puncak beliau berkhidmat kepada masyarakat dalam rangka dakwah dan syiar, maka tahun 2005 berdiri majelis beliau yang terakhir, yaitu Majelis Taklim Al-Bin Husin, di makam Datuk beliau Al-Habib Ali bin Idrus As-Segaf, pemakaman anak mas. Setahun berdiri Majelis Al-Bin Husin, kemudian wafat ayahanda tercinta. Adapun perkataan Habib Zain, aku memiliki guru pada saat ini sebanyak 57 orang. 22 orang dari Balawi, 11 orang dari As-Segaf, 3 orang dari Al-Idrus, 1 orang dari Al-Habsi, 1 orang dari Bakbu. Sisanya para habaib lainnya. Sedangkan 35 orang dari kalangan ulama selain habaib. Di antara guru-guru beliau yaitu yang pertama Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Husin bin Abu Bakar As-Segaf As-Sofi dari Bangil. Al-Habib Al-Alamah Al-Habib Ahmad As-Segaf Bangil, mendapatkan sanad hadis Bukhari urutan ke-20. Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Hasan bin Segaf As-Segaf As-Sofi Bangil. Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir As-Segaf Ampel. Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, mengambil ijazah tarekat Ba'alawi. Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsi Solo. Al-Fadil Al-Habib Husin bin Abdullah As-Segaf Gresik, belajar nasab habaib. Al-Alim Al-Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habsi. Al-Alim Al-Habib Syekh bin Abdurrahman Bakbud. Al-Alim Al-Alami Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil. Al-Alim Al-Alami Kiai Haji Zaini Abdul Ghani Keraton Watapura. Tuan Guru Abad Wasa Tengah, murid Tuan Guru Abdul Qadir Nur Kapuk. Guru Haji Abdul Mu'id bin Imai Wasahir, Guru Syahron Wasa Tengah, Guru Zaini bin Awal Wasahir. Pada tengah malam bertepatan pada tanggal 2 Mei 2010 Masehi, 18 Jumadil Awal 1431 Hijriah, dalam jam 12.15 menit, Habib Zain Zainuddin menghembuskan nafas terakhirnya di umur beliau yang ke-46 tahun, dan di siang harinya dikebumikan di Al-Kah keluarga berdampingan dengan kakek beliau tercinta Al-Habib Husin bin Muhammad bin Alwi Bahashim. Keteladanan sifat beliau bagi kami keluarga dan masyarakat seperti tawadu, sabar, selalu bersyukur, senang mempelajari ilmu agama, memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan mental spiritual umat melalui keilmuan dan kiprahnya selama beliau hidup. Melalui aktivitas dakwah patut dikenang sepanjang masa dan diteladani, dan mudah-mudahan kita bisa juga mengikuti jejak beliau. Sifat Al-Walid Al-Habib Zain Zaini tawadu, mendapatkan gelar singa tawadu dari Al-Alim Al-Alam Kiai Haji Zaini Abdul Ghani Watapura. Sabar, selalu bersyukur, senang mempelajari kitab-kitab ilmu agama Islam, mendapatkan nama tambahan Zain lagi dari Al-Alim Al-Alam Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil. Tidak mau menyusahkan orang lain, bersangka baik kepada umat kepada siapapun di depannya, baik dari golongan manapun. Salah khilaf, mohon maaf kalau ada kekeliruan dari Al-Fakir dalam pembacaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.